Risti adalah seorang wanita yang sangat suka bermain sosmed. Ia juga sering membuat konten-konten, namun suatu hari. Permisi Pak Anton, ada apa ya? Kok tumben banget manggil saya ke ruangan Bapak? Jadi begini Resti, saya itu kan dari kemarin-kemarin sudah memberikan peringatan untuk kamu jangan terlalu over bermain sosmed ketika sedang bekerja. Pak, saya itu sudah mengurangi kok bermain sosmed ketika bekerja. Mana ada kamu kurangin, saya lo selalu memantau akun sosmed kamu dan juga ya karyawan-karyawan kantor ini tuh pada bilang kalau kamu itu terus-terusan bermain sosmed ketika bekerja. Duh, mampus lah. Pak Anton udah tahu semuanya. Kalau kayak gini kan, aku udah nggak bisa ngelak lagi. Risti, kamu tuh kalau lagi diajak bicara jangan malah ngelamun. Kamu nih nggak menghormati bos kamu sama sekali ya. Astagfirullah, maaf Pak. Saya itu bukannya tidak menghormati Bapak sebagai bos saya. Cuma saya lagi kepikiran sesuatu aja gitu Pak. Halah, kamu nih alasan aja. Saya tuh udah bener-bener muak ya sama kelakuan kamu itu yang main sosmed terus ketika kerja. Apalagi saya tuh udah ngasih peringatan kamu sampai 3 kali. Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya berjanji Pak, kali ini saya akan benar-benar berhenti bermain sosmed ketika bekerja. Saya mohon Pak, beri saya kesempatan sekali lagi. Maaf ya Risti, tidak bisa. Apalagi peraturan di kantor ini jika sudah mendapat peringatan sampai 3 kali itu wajib dipecat. Ya ampun Pak, jangan gitulah. Saya mohon Pak. Masa iya saya dipecat cuma gara-gara keseringan main sosmed? Apa kamu bilang cuma? Apa kamu tahu ya dengan kamu itu terus-terusan main sosmed ketika bekerja itu mengganggu kinerja kamu. Kalau kinerja kamu itu nggak bagus ya rugilah kantor. Udah, saya itu nggak mau tahu ya. Mulai sekarang kamu itu dipecat dari kantor ini dan saya itu ingin kamu itu segera pergi dari sini. Saya mohon lah Pak, kasih saya kesempatan sekali lagi. Ini tuh pekerjaan satu-satunya Pak buat saya. Kalau saya dipecat, saya nggak tahu harus kerja kemana lagi Pak. Ya itu bukan urusan saya. Orang kamu itu sudah melanggar peraturan di kantor ini, jadi kamu itu tidak usah drama ataupun memohon-mohon seperti itu. Silahkan pergi atau saya panggilkan satpam. Baik-baik Pak, kalau gitu saya bakal pergi dari kantor ini. Risti pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya akibat terlalu sering bermain sosmed ketika bekerja. Assalamualaikum, Risti pulang. Waalaikumsalam. Loh nak, kamu kok sudah pulang jam segini? Dan kamu kenapa? Kok kelihatan sedih begitu? Risti dipecat Bu dari pekerjaan Risti. Astagfirullah nak, kok bisa? Apa jangan-jangan gara-gara kamu keterusan main sosmed ya ketika bekerja? Loh, ibu kok tahu? Iya tahulah, orang kamu loh kerjaannya main sosmed terus, ndak lihat waktu. Ibu kan selalu bilang nak ke kamu, kurangin bermain sosmed. Jadinya kayak gini kan, kamu sampai dipecat dari pekerjaan kamu. Bu, aku tuh udah mencoba untuk mengurangi main sosmed. Heleh, mengurangi gimana? Orang kamu loh tiap hari aja main sosmed terus, sampai lupa waktu. Loh Bu, aku itu ya udah termasuk mengurangi loh. Ya walaupun aku nguranginya nggak terlalu banyak. Hehehe, habisnya ya Bu, aku tuh nggak bisa hidup tanpa main sosmed. Duh Jana, nak, kamu tuh mbok ya sadar, main sosmed itu ndak ada faedahnya. Kamu aja ndak bisa loh memanfaatkan dengan baik, malah mengakibatkan kamu itu dipecat dari pekerjaan kamu. Kata siapa Bu, sosmed itu nggak ada faedahnya? Banyak kok faedahnya. Dan juga ya Bu, ini aku tuh lagi mencoba menjadi konten kreator Bu, supaya nanti aku bisa terkenal terus dapat uang dari sosmed. Nah, itu kan udah termasuk tuh Bu, memanfaatkan sosmed dengan baik. Nah, kamu loh bilang kayak gitu udah berkali-kali, tapi nyatanya apa coba? Nggak ada hasilnya kan? Yang ada kamu itu malah dipecat dan nggak ada kerjaan sekarang. Ibu nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus berhenti total main sosmed. Ya nggak mau lah Bu, aku kan udah bilang aku itu nggak bisa hidup tanpa main sosmed. Ibu ini kok maksa banget sih? Udah lah, aku capek, aku mau istirahat dulu. Duh Jan, ini gimana coba caranya supaya si Resti ini bisa berhenti main sosmed? Keesokan harinya, pacar Risti datang ke rumah untuk mengajak Risti jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Arman, tumben banget datang ke sini.
pasti kamu mau ngejemput si Risti ya? Iya Bu, bener banget. Boleh nggak saya itu kalau hari ini ngajak Risti jalan-jalan? Soalnya kebetulan saya itu lagi libur kerja. Ya boleh toh nak, ibu kan sudah tahu kalau kalian itu pacaran. Dan juga kamu itu laki-laki yang baik. Apalagi kamu kan berniat menikahi Risti. Jadi ya ndak mungkin lah kalau ibu ndak ngizinin. Terima kasih ya Bu. Oh ya, ini saya lagi nabung Bu. Insya Allah tabungan saya itu bentar lagi cukup untuk melamar Risti. Wah, alhamdulillah, ditunggu ya nak. Oh iya nak Arman, ibu minta tolong dong, kamu bilangin ke Risti baik-baik supaya dia itu mau berhenti bermain sosmed. Kamu tahu ndak, dia loh sampai dipecat dari pekerjaannya gara-gara terus-terusan main sosmed ketika bekerja. Ya Bu, tenang aja. Nanti pasti saya itu akan bilangin kok. Tapi emang beneran Bu, si Risti itu sampai dipecat gara-gara terus-terusan main sosmed. Kok dia itu nggak bilang ya sama saya Bu? Makasih banyak loh nak. Dan bener banget nak, si Risti itu memang beneran dipecat gara-gara main sosmed terus. Dia itu ndak bilang karena kamu, mungkin karena dia takut kamu marah. Tiba-tiba Risti pun datang. Wah, ibu sama Mas Arman lagi ngomongin apa sih? Kok kelihatannya seru banget? Gak ada, kita ndak lagi ngobrolin apa-apa kok. Sudah, mending kalian jalan aja sana. Arman, nanti kamu omongin si Risti entar aja ketika kalian berdua. Walah ya Bu, siap. Emangnya Mas Arman mau ngomongin apa tuh? Kok ibu kelihatan sampai begitunya? Jangan-jangan kalian merahasiakan sesuatu ya dari aku? Enggak Risti, udah yuk sekarang mending kita langsung jalan aja. Arman izin ya Bu bawa Risti jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga saja dengan dibilangin si Arman, si Risti itu mau berhenti main sosmed. Untung saja si Risti itu bisa bertemu laki-laki baik seperti Arman. Ya jadi setidaknya aku bisa tenang gitu walaupun sedikit. Saat di sebuah kafe. Wah, tumben-tumbenan Mas Arman ngajakin aku ke kafe ini. Iya dong, sebenarnya Mas itu udah dari lama pengen ngajakin kamu itu ke kafe ini. Ini cuman nggak pernah sempet aja. Maafin Mas ya. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Santai aja sih. Udah kayak sama siapa aja. Oh iya, ngomong-ngomong yang mau Mas omongin ke aku apa ya? Kok tadi ibu sampai bilang kayak gitu sih? Oh, itu tuh cuman ibu minta tolong ke Mas Arman supaya bilangin kamu itu baik-baik untuk berhenti main sosmed. Ya ampun, ibu ini berlebihan banget sih. Mas, aku tuh ya udah mencoba untuk mengurangi main sosmed. Cuma ya nggak bisa sampai berhenti dong. Aku kan butuh sosmed, Mas. Iya, Mas tahu kok. Tapi masalahnya kamu itu udah berlebihan banget. Walaupun kamu itu bilang kamu itu udah ngurangin main sosmed, tapi ya kenyataannya kamu itu terus-terusan main sosmed tanpa peduli waktu. Apalagi tadi kata ibu kamu sampai dipecat dari pekerjaan gara-gara itu. Kamu kenapa nggak cerita sama Mas? Ibu ini kebiasaan banget deh ngebocorin hal-hal kayak begitu. Maaf ya Mas, aku tuh bukannya nggak mau cerita. Cuma aku pengen ceritanya ketika di waktu yang tepat aja gitu. Soalnya aku nggak mau bikin Mas kepikiran. Apalagi kan katanya beberapa minggu ini pekerjaan Mas lagi sulit. Mas tahu niat kamu itu baik. Tapi Mas itu pingin kamu itu masalahnya harus kamu ceritakan ke Mas. Kita itu harus saling terbuka. Kita itu kan sudah punya niatan untuk menikah. Iya ya Mas, aku minta maaf ya. Besok-besok aku janji deh bakal selalu cerita apapun masalahnya. Oh iya Mas, Mas tahu nggak? Aku tuh ya kemarin-kemarin bikin konten kan, terus viral banget Mas. Nah, aku tiba-tiba terkenal tuh di sosmed. Tadi pagi Mas, aku itu dicat sama salah satu produser, diajakin main film gitu. Wah iya ya kah, Mas itu jadi seneng banget dengernya. Itu kan impian kamu selama ini. Iya Mas, bener banget. Akhirnya impian aku bisa perlahan-lahan tercapai. Jadi kalau aku nerima tawaran produser ini, terus aku main film, nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa kok, asal kamu itu nanti cerita dulu sama ibu. Mas yakin deh ibu juga pasti bangga. Tapi aku takutnya ibu ngelarang Mas. Makanya deh sampai sekarang aku belum cerita sama ibu. Udah, kamu itu jangan berpikiran negatif dulu ya. Mending kamu itu langsung cerita dulu ke ibu. Apapun respon ibu itu kamu harus terima dan kamu harus yakinin ibu. Ini kan juga sekalian pembuktian kamu itu bahwasanya kamu itu main sosmed bisa menjadi artis yang terkenal. Iya juga ya Mas, aku belum kepikiran sampai situ. Makasih banget loh Mas, udah mau mensupport aku. Aku beruntung banget deh punya pacar kayak kamu. Ya, sama-sama.
Malam harinya, Ini ada apa toh? Tumben-tumbenan kamu ngajakin ibu ngobrol. Ini bu, soalnya aku mau ngasih tahu. Aku itu dapat tawaran dari produser untuk main film. Soalnya kemarin-kemarin aku kan buat konten tuh. Terus viral dan dinotis sama produser itu. Wah, yang bener kamu nak. Duh ya ampun, ibu nggak nyangka banget deh. Iya bu, beneran. Ibu nggak marah dan ngelarang kan? Ya enggak toh nak. Jadi artis itu kan udah mimpi kamu sejak kecil. Iya walaupun ibu awalnya ngeremehin, tapi nak, ibu bakal tetap dukung kamu. Kalau kamu beneran mau jadi artis. Makasih banget ya bu. Aku kira ibu bakal nggak setuju dan melarang aku. Ternyata ibu mau ngedukung aku. Ternyata bener ya apa yang dibilangin sama Mas Arman. Udah toh nak, kamu tenang aja. Ibu ndak akan ngelarang kok. Dan pesan ibu ya, kamu harus bisa jaga diri. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri. Dan pastinya kamu harus terus sama Arman. Iya, soalnya ibu sudah setuju gitu hubungan kalian. Arman kan laki-laki baik-baik, nak. Iya, Bu, tenang aja, aman. sejak saat itu Risti pun memulai karir artis dengan main film. Risti, Mas itu nggak nyangka banget deh. Sekarang kamu itu udah jadi artis yang terkenal. Film kamu itu pada banyak banget peminatnya. Iya, Mas, alhamdulillah. Sebenarnya aku juga nggak nyangka sih. Ternyata aku punya bakat main film. Mana sekarang tuh banyak banget Mas acara TV yang ngundang aku. Mas nonton nggak ketika aku diwawancarai di sebuah acara TV yang terkenal? Ya nonton dong, tapi sekarang kan film kamu itu udah selesai dan udah viral untuk seterusnya. Kamu mau lanjut main film lagi atau gimana nih? Aku juga belum kepikiran sih Mas. Tapi sebenarnya aku udah puas banget kok dengan pencapaianku sekarang. Loh, ini siapa yang nelpon ya? Mas, sebentar ya. Aku mau angkat telepon dulu. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kok. Halo, ini siapa ya? Saya adalah seorang produser yang pengen ngajak kerja sama kamu untuk main film yang saya garap. Kamu Risti kan artis yang lagi terkenal itu. Iya benar, tapi sebelumnya kamu siapa ya? Suara kamu kok kayak nggak asing, kayak pernah denger gitu. Kamu tuh kenal saya tapi saya tuh lagi nggak pengen ngasih tahu siapa-siapa nama saya. Besok kita langsung ketemuan aja ya, bahas tentang kontrak. Ya sekalian nanti kamu itu bisa tahu saya itu siapa. Nggak jelas banget sih jadi orang. Kalau kayak gitu saya nggak mau ya diajak ketemuan sama orang yang nggak jelas kayak kamu. Masih tahu nama aja enggak. Kamu yakin nih nggak mau saya ajak ketemuan dan membahas kontrak film? Bayarannya lumayan besar loh. Dan saya itu adalah produser terkenal yang bakal bisa bikin kamu itu makin naik daun. Pikir-pikir lagi aja ya. Nanti kalau kamu itu berubah pikiran dan mau saya ajakin ketemu, langsung datang aja besok di tempat yang bakal saya Sherlock. Kalau gitu saya tutup dulu ya teleponnya. Ini orang siapa sih, nggak jelas banget. Tiba-tiba nelpon, nawarin kerja sama, tapi nggak mau ngasih tahu namanya siapa. Dan anehnya aku tuh kayak pernah dengar gitu suara orang itu. Tapi siapa ya? Keesokan harinya Resti pun memutuskan untuk bertemu dengan produser yang menelponnya kemarin. Ini bener kan tempat yang di Sherlock sama produser yang kemarin nelpon aku? Wah, tempatnya mewah banget. Wah, ternyata kamu datang beneran Risti. Saya itu kira kamu itu nggak tertarik dengan tawaran saya. Loh, Pak Anton? Pak Anton kok ada di sini? Jangan-jangan produser yang nelpon saya kemarin itu Pak Anton ya? Ya, kamu benar. Saya sengaja tidak memberitahu identitas saya karena saya itu tahu kamu itu bakal nggak mau kalau tahu itu saya. Ya jelas lah, Bapak itu nggak mikir apa. Berani-beraninya ngajak saya kerja sama. Ingat Pak, dulu itu saya dipecat sama Bapak secara paksa. Ya, saya tahu kok. Tapi kan saya itu mencat kamu karena memang ada alasan yang masuk akal. Lagian gak ada hubungannya masa lalu sama sekarang, ya kan? Iya sih, tapi saya kaget banget. Ternyata Pak Anton itu juga seorang produser yang terkenal. Ya iyalah, saya itu menangkap dua pekerjaan sekaligus. Jadi seorang bos perusahaan dan juga seorang produser yang terkenal. Makanya deh saya itu bisa kaya raya kayak begini. Lah, malah flexing nih orang. Dih, siapa yang flexing? Udah, tujuan saya itu kesini itu ya. Saya mau ngajakin kamu jadi bintang film di film yang saya garap. Soalnya kan kamu itu lagi viral dan juga terkenal. Terkenal banget sekarang ini. Tenang aja, nanti saya akan memberikan bayaran yang sangat besar dan membuat kamu itu tambah terkenal. Sebenarnya ini tawarannya bagus banget. Cuma entah kenapa kok perasaan aku jadi nggak enak ya.
Ya ampun Risti, kamu ini ya kebiasaan ya dari dulu, nggak berubah-berubah. Suka banget ngelamun kalau lagi diajakin ngobrol. Maaf Pak Anton. Ya udah deh, saya terima tawaran Pak Anton. Tapi kita harus buat perjanjian yang adil ya Pak. Tenang aja, kita itu bakal buat perjanjian yang sama, menguntungkan kedua belah pihak. Sejak saat itu Pak Anton dan Risti pun bekerja sama hingga suatu malam. Risti, kamu mau langsung pulang atau bagaimana ini? Sebenarnya saya belum mau pulang sih Pak. Tapi karena hari ini jadwal tag videonya udah selesai semua, jadi saya bingung juga mau ngapain. Mungkin ya saya langsung pulang aja gitu. Udah, daripada kamu pulang jam segini, mending kamu ikut party yuk sama saya dan teman-teman saya. Party ya Pak? Tapi saya belum pernah party sebelumnya. Saya takutnya ntar saya malah norak dan malu-maluin Pak Anton di depan teman-teman Bapak. Ya ampun, ya enggak lah, orang cuma party biasa kok. Tapi kalau kamu itu nggak mau ya nggak apa-apa. Saya itu juga nggak maksa kok. Takutnya kamu itu anti dengan gitu-gitu sama yang namanya party. Enggak kok Pak, tenang aja. Saya nggak anti sama yang namanya party. Cuma ya belum pernah aja gitu. Kalau gitu boleh deh Pak, saya mau ikut party sama Bapak dan teman-teman Bapak. Sebentar ya Pak. Ini saya dapat telepon dari pacar saya angkat dulu. Walah, ya. Duh, aku itu kira dia itu belum punya pacar. Ternyata sudah. Kok aku itu rasanya kayak cemburu gitu ya. Halo Mas Arman, ada apa nih? Tumben banget nelpon jam segini. Bukannya kalau jam segini itu Mas Arman lagi kerja ya? Mas kangen banget nih sama kamu. Dan kebetulan kerjaan Mas ini hari ini udah selesai. Gimana kamu malam ini kita dinner? Aduh Mas, maaf banget ya. Kerjaan aku belum selesai. Ya kerjaan kamu belum selesai ya. Tapi kok tumben banget, biasanya kan jam segini udah selesai. Iya Mas, khusus hari ini belum selesai. Soalnya ada beberapa adegan yang harus tag ulang. Walah, jadi gitu toh. Ya udah deh, besok-besok aja ya kita dinernya. Mas matiin dulu ya teleponnya. Semangat syutingnya. Iya Mas, siap. Mas juga yang semangat ya kerjanya. Maafin aku ya Mas Arman. Aku harus bohong sama kamu. Soalnya aku nggak enak. Aku udah ngiyain tawarannya Pak Anton. Ya ampun Risti, kamu tuh kebanyakan minum. Enggak kok Pak, ini masih aman. Dulu juga saya pernah nyoba minum gitu, cuma ya nggak sebanyak ini. Pak, mau coba enak-enak sama saya nggak? Kamu nih ngomong apa sih Risti? Pasti ini efek kamu itu kebanyakan minum. Udah yuk, mending saya antar pulang. Enggak Pak, saya belum mau pulang. Ayolah Pak, saya lagi pengen banget ini. Dan asal Bapak tahu ya, selama ini tuh saya udah mulai tertarik gitu sama Pak Anton. Yang bener kamu nanti nyesel lagi melakukan itu sama saya. Lagian kan kamu itu udah punya pacar Risti. Ya ampun, tenang aja Pak. Saya dan pacar saya itu nggak serius. Udah yuk Pak, buruan. Saya udah nggak tahan lagi nih. Ya udah deh, kamu maksa. Sebenarnya saya itu udah mulai suka loh sama kamu. Risti dan Anton pun melakukan enak-enak 1 bulan kemudian. Pak Anton, saya benar-benar minta maaf ya atas kejadian sebulan yang lalu. Pada saat itu saya kebanyakan minum Pak. Jadi saya hilang akal dan malah ngajakin Bapak enak-enak. Saya itu merasa sangat malu Pak. Jadinya saya baru berani ngomong sekarang deh. Ya nggak apa-apa, saya juga sudah minta maaf ya. Karena dengan bodohnya malah mengiyakan. Saya jadi merasa bersalah sama kamu dan juga pacar kamu itu. Nggak usah merasa bersalah Pak. Yang salah itu saya. Duh, kok tiba-tiba perutku mual ya? Jangan-jangan kamu itu hamil lagi. Tunggu sebentar ya, saya belikan kamu alat pengecekan kehamilan. Ya ampun Pak, ini alat pengecek kehamilannya positif. Pak, saya hamil, gimana ini? Udah Risti, kamu yang tenang. Mending sekarang kita rahasiakan dulu kehamilan kamu. Sekarang kan kamu itu lagi naik daun banget, jadi artis yang terkenal. Dan saya janji akan bertanggung jawab deh. Dari sejak saat itu Risti dan Pak Anton pun berusaha menyembunyikan kehamilan Resti. Namun entah bagaimana caranya kehamilan Resti terbongkar oleh para netizen. Maksud dari foto ini apa Risti? Kamu jalan berdua sama Pak Anton ke rumah sakit. Dan tolong jelasin kenapa perut kamu itu membesar sekarang. Maafin aku Mas. Sebenarnya aku hamil sama Pak Anton. Tapi jujur aku melakukannya dengan gak sadar Mas. Saat itu aku kebanyakan minum. Apa kamu bilang
Jadi berita yang disebarkan sama netizen itu benar. Kalau kamu itu hamil sama produser kamu sendiri. Dasar kamu ya wanita murahan. Aku bukan wanita murahan, Mas Arman. Ini semua nggak sengaja. Alah, nggak usah ngelak lagi kamu. Kamu itu kenapa tega sih Risti? Aku itu sudah nabung mati-matian supaya kita itu menikah. Kamu tapi itu malah hamil sama orang lain. Aku mohon Mas Arman, maafin aku. Aku masih sangat cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Aku tuh benar-benar nggak sadar, Mas, ketika melakukan hal itu. Aku lagi kebanyakan minum. Bohong semua yang kamu omongin itu. Bohong, aku itu nggak percaya lagi sama kamu. Sekarang kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Tiba-tiba Pak Anton kemudian datang. Arman, kamu jangan kasar dong sama Risti. Dia itu kan masih hamil. Saya tahu dia itu salah. Saya itu juga salah. Oh, jadi ini laki-laki yang sudah menghamili kamu Risti. Om-om kayak gini kamu mau? Dasar ya kalian berdua ini sama-sama murahan. Cukup ya Arman. Saya itu mohon jangan kamu merendahkan Risti. Saya itu tahu saya dan Risti itu sama-sama salah. Terserah kalian ini mau ngomong apa. Saya itu nggak peduli. Lebih baik saya itu pergi dari sini. Mas Arman tunggu, jangan pergi. Maafin aku, Mas. Kasih kesempatan sekali lagi buat aku mohon. Sudah Risti, jangan terlalu memohon. Mungkin si Arman itu sudah sangat kecewa. Kamu tenang aja ya. Saya itu bakal tanggung jawab dan akan menikahi kamu kok. Risti pun akhirnya kehilangan laki-laki yang ia cintai dan mau tak mau ia harus menikah dengan Pak Anton. Karena saat ini ia sudah hamil besar.